Selamat malam untuk para asdos dan dosen Pak Kristoko. Pada hari ini kelompok saya dengan studi kasus gudang perusahaan retail ingin mempresentasikan proses bisnis dan ERD di kelompok kita studi kasus gudang perusahaan retail. Berikut penjelasan dari teman saya itu Abraham Balo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan membahas tentang latar belakang perusahaan. Yang pertama, perusahaan ini bergerak di bidang retail, di mana aktivitas bisnisnya melibatkan penjualan barang ataupun penawaran jasa. Perusahaan ini juga menghubungkan perusahaan utama ataupun grosir dengan konsumen yang membeli dalam skala kecil maupun dalam bentuk satuan. Perusahaan ini pun juga memiliki proses bisnis yang dimana dari flowchart ini terlihat bahwa yang pertama, cabang toko akan melakukan request order kepada admin gudang, di mana admin gudang akan mengkonfirmasi request order dari cabang toko dan akan melakukan request order ke supplier, di mana supplier akan mengkonfirmasi balik request order dari admin gudang dan admin gudang akan melakukan pembayaran terhadap request order tersebut. Jika telah disetujui, maka supplier akan mengkonfirmasi pembayaran dan akan dibuat faktur pembelian ke admin gudang. Setelah itu, supplier akan mengirim barang ke admin gudang dan admin gudang dapat melakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim, apakah sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai dengan request order, maka admin gudang akan mengirim laporan kepada supplier dan supplier akan mengirim barang sesuai dengan request order tersebut. Setelah admin gudang ini menerima barang, maka admin gudang akan mengirimkan barang ke cabang toko dan cabang toko akan menerima dan barang dia periksa. Jika belum sesuai dengan request ordernya, maka cabang toko akan mengirim laporan ke admin gudang dan admin gudang akan mengirimkan sesuai dengan request order dari cabang toko. Setelah itu, cabang toko akan melakukan konfirmasi barang masuk dan admin gudang akan melakukan pendataan setelah proses tersebut berakhir. Setelah itu, perusahaan ini juga memiliki database desain di mana mempunyai data mentah dan data tabel IRD, di mana data mentah ini diambil dari merupakan hasil observasi harga pakaian retail, lalu kita menjadikan patokan harga barang-barang kita. Di sini juga kami memiliki tabel IRD, di mana tabel IRD ini terdapat cabang toko, tabel keluar, tabel barang, tabel masuk maupun tabel supplier dan tabel karyawan, di mana tabel IRD ini akan saling berkaitan satu sama lain terkait aktivitas bisnis dalam perusahaan. Karena laptop saya crash sebelumnya, jadi kita sekarang lihat dari screen-nya William. Tapi tetap kita tadi lanjut ke yang trigger stok keluar. Oke. Melanjut tadi, coba kita lihat dulu di tabel barang, ada stok yang barang 02 itu ada 30. Mengikuti jalan yang triggernya tadi, setiap ada yang barang keluar, stok terupdate. Oke, kita coba sekarang masukkan ke tabel keluar. Dengan jumlah barangnya itu 10 di barang 02. Oke, coba di insert. Oke, one row inserted berarti seharusnya di tabel barang sekarang sudah update di barang 02-nya itu dari 30 menjadi 20. Coba di run. Ya, kita bisa lihat di situ di bawah di stok yang barang 02 ada yang dari 30 jadi 20. Oke, kita lanjut ke trigger yang terakhir adalah trigger login. Tolong dikasih lihat trigger loginnya. Ya. Oke, trigger login ini berfungsinya jadi setiap ada user yang login ke database akan tercatat. Mau itu mau itu dari kru, mau itu dari yang William, mau itu Hans, semuanya masuk tercatat di tabel yang kita sudah buat sebelumnya itu di users log. Oke, kita coba aja kita masuk dengan SQL. Sebelumnya kita coba lihat dulu tabelnya yang baru. Ya. Kita buka tabelnya users log. Oke. Sudah ada sampai 16 ya. Oke, coba kita login baru lagi. Memakai user yang gampang kita lihat, Hans misalnya. Melalui SQL Plus. Coba
coba. Oke, dia sudah masuk. Apakah tercatat di users log? Ya. Ada input lagi, Hans yang baru. Oke, untuk trigger dan users dan role sampai situ saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, William. Stop. Oke, jadi pada kali ini saya ingin uji coba bagaimana cara membuat flashback di DBA Gudang Perusahaan Retail. Oke, jadi yang pertama itu kita select dulu di tabel keluar yang saya ingin ubah itu yang saya ingin flashback itu di tabel keluar. Itu select bintang from TB keluar. Oke, di sini terlihat ada 26 rows atau ada 26 data. Oke, saya akan coba insert data baru. Di sini saya udah ada beberapa query-nya, insert to TB keluar values. Ini saya akan ganti ke 27 karena 26 sudah ada. Maka terbuat one row created. Ini akan saya commit terlebih dahulu. Oke. Lalu kalau misalnya kita lihat di keluar, di select bintang sekarang, seharusnya ada 27. Ya betul, sekarang ada 27 row selected. Nah, kita akan balik ke 26 row selected ini. Yaitu query-nya flashback table TB keluar to time stamp to time stamp 2021 06 25. Sini waktunya itu kan saya pakai di 41. Oke, seharusnya di sini flashback-nya akan terjadi. Oke, flashback complete. Harusnya data yang kita lihat di timestamp sekarang itu di jam 4.5 tadi, karena kita select bintang from TB keluar. Lalu pas kita udah flashback ke tabel pada waktu 2241, sekarang udah 46, 5 menit yang lalu, itu di 26 row selected. Dan seharusnya jika kita select bintang ke TB keluar, itu harusnya menjadi 26 rows. Oke, di sini terlihat sudah ada 26 rows, yang tadinya dari 27 rows. Seperti itu uji coba mengerjakan flashback. Lalu untuk backup dan recovery itu saya sempat screenshot, tetapi tidak semua screenshot, hanya beberapa saja menurut saya penting dikarenakan di tugas kelompok akhir kemarin. Tapi ini ada 2 screenshot yang menurut saya bukti konkret kalau misalnya database saya sudah ke backup dan sudah ke recovery. Itu yang pertama, di sini saya tulis di Airman backup database. Itu di sini tertulis finish backup 21 Juni 21 pada tanggal 21 Juni kemarin. Nah, lalu di sini semua sukses, sudah selesai semua. Saya mencet exit di Airman-nya. Lalu saya coba login di SQL Plus. Di sini saya masuk dengan SCS, SCS, DBA, masuk, dan saya ingin coba melihat table space saya. Tapi di sini error karena saya belum alter database open saya. Lalu saya di sini pakai alter database open reset logs. Dikarenakan database saya sudah saya alter, lalu saya coba select table space name from DBA table space. Dan sini terlihat semua, itu table space yang sudah saya pernah buat pada sebelumnya. Itu ada table space buah, tugas individu, gudang, dan pribadi saya, table space name saya. Oke, jadi itu uji coba pembuatan flashback dan bukti screenshot dalam pembuatan backup recovery. Oke, jadi sekian pada hari ini untuk tugas akhir Oracle Administrator dari kelas Pak Kristofo. Terima kasih telah menonton untuk Asdos dan Pak Kristofo.
Terima kasih dan sampai jumpa di kelas nantinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.